Terhadap perubahan, pemimpin harus agile dan adaptif. Itu juga bila pemimpin itu menginginkan agar supaya organisasi dan karyawan mereka berhasil. Bagaimana para pemimpin ini merangkul strategi yang sukses untuk menghadapi ekonomi digital, ini akan jadi pokok bahasan daripada materi kita kali ini. Halo, saya Handoko Wikniwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kali ini adalah episode ke-322 dengan judul Strategic Leadership. Mari kita mulai dengan materinya langsung. Pemimpin yang kuat dalam ekonomi digital memahami kesuksesan jangka panjang tidak hanya dicapai dirinya sendiri. Wow, ya itu yang harus disadarin ya. Tapi juga bagaimana memberdayakan, melibatkan, mendukung, dan meningkatkan rekan dan timnya dan dalam lingkungan sekitarnya. Jadi dia tidak bisa sendiri. Dia harus melibatkan, mendukung, dan meningkatkan rekan dan juga timnya. Baik, kita akan masuk ke dalam materi. Seperti biasa, ada iklan dulu. Ya, Handoko Maestro adalah kanal yang akan dipostingkan materi ini, karena materi ini direkam. Dan silakan subscribe, silakan juga pencet bel, silakan juga like, share, dan juga komen. Jangan lupa ya. Oke, materi ini diambil dari materi dari MIT ya tentang Strategic Leadership for the Digital Economy. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya dengan lebih sederhana karena tampaknya agak sedikit complicated ya, tetapi mudah-mudahan bisa dipahami. Pandemi tidak akan menjadi perubahan makro terakhir yang akan mempengaruhi ekonomi. Ya, bukan berarti cuma bakal pandemi saja. Nah, berdasarkan artikel itu, ya survei global lebih dari 4.000 eksekutif bisnis mengungkapkan bahwa sebagian besar pemimpin merasa tidak yakin akan siap menghadapi gangguan berikutnya, apalagi berkembang untuk bisnis digital. Wow, gawat juga ya. Hanya 9% dari survei yang merasa pemimpin mereka memiliki keterampilan yang cukup untuk dapat memimpin di dalam ekonomi digital. Wow. Berikut adalah pandangan lebih dekat tentang pola pikir kepemimpinan, titik lemahnya seperti apa, dan 4 rekomendasi yang dapat membantu para pemimpin dan organisasi mereka merangkul strategi yang sukses untuk ekonomi digital. Terus dimulai dari apa? What is your company's leadership mindset? Mindset ini menjadi penting sekali. Sebuah survei meminta responden untuk mempertimbangkan karakteristik perusahaan apa yang akan menarik talenta terbaik dalam ekonomi digital, dan kita akan coba lihat hasilnya. Satu adalah adanya producer, investor, konektor, dan adanya explorer. Ya, kita akan coba bahas satu persatu. Ya, kalau producer ini cerdas secara digital dan beroperasi dengan kecepatan serta urgensi, ya, menggabungkan penekanan pada pelanggan dengan fokus pada analitik, eksekusi, dan hasil. Mereka disiplin dalam membuat keputusan dan menyelesaikan sesuatu. Ini producers ya. Kalau investor fokus pada pekerjaan yang digerakkan oleh tujuan, result, purpose ya. Mereka juga peduli dengan memperhatikan keberlanjutan atau sustainability. Kalau konektor bicara soal ahli dalam hubungan kemitraan dan jaringan, nah ini dibutuhkan juga tetap ya. Mereka memahami bahwa kita hidup di dunia platform dan merupakan bagian dari ekosistem, bukan sendirian. Dan mereka menciptakan rasa memiliki atau sense of belonging. Explorer, ya dari tadi, producer, konektor, ini sekarang yang keempat, explorer, mempromosikan suasana di mana eksperimen adalah norma, bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang berisiko besar, ya memang harus begitu. Mereka mempekerjakan dan mempertahankan orang-orang yang secara inherent ingin tahu, ya curious, ya
mendorong masukan dan tidak takut untuk mencoba, menguji, dan mengulangi termasuk di dalamnya kalaupun harus gagal. Nah, para peneliti menemukan bahwa para pemimpin yang mengembangkan pola pikir khas di atas lebih mungkin mengubah perusahaan mereka menjadi magnet bakat, mendatangkan demikian banyak orang. Ya. Terus mereka bercita-cita untuk bekerja dengan rekan kerja yang merupakan bagian daripada komunitas pemimpin yang terobsesi kepada pelanggan, paham digital, didorong oleh tujuan, berpikiran hubungan, dan juga tangguh. Ya, serem ya. Nah, mengidentifikasikan gaps dan menghindari cultural inertia. Ya, inersia ini saya pernah bahas di materi yang sebelumnya. Inersia itu apa sih, gitu ya? Memberi label pada pola pikir kepemimpinan adalah salah satu langkah menjadi pemimpin yang efektif di ekonomi digital. Cara lain adalah mengidentifikasikan dan mengatasi kesenjangan atau kelemahan yang mungkin Anda miliki saat menghadapi tantangan atau perubahan. Nah, kalau pada saat kita melakukan consulting, ini berasa sekali ya. Jadi ada yang namanya capability gaps, ada yang namanya resolution gaps, ada yang namanya purpose gaps, ada yang namanya awareness gaps. Jadi 4 unsur ini adalah akan dibahas satu-satu ya. Jadi mulai capability, resolution, purpose, dan awareness. Itu kan saya udah bilang artikelnya beranak, dan beranaknya banyak. Ya. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya yang lumayan gampang dimengerti. Kalau kita bicara soal capability gaps, ini kita bicara soal kurangnya kecerdasan teknis, perspektif, atau kemampuan untuk memahami implikasi strategis dari teknologi maju. Ya, para pemimpin harus berusaha keras untuk membuat keputusan berdasarkan data, mengambil resiko, dan memimpin dengan memberi contoh. Nah, ini juga nggak gampang ya, memimpin berdasarkan data, membuat keputusan berdasarkan data, karena kadang-kadang datanya juga tidak akurat-akurat amat, atau bahkan tidak ada. Ya, tapi harus ya. Nah, kalau kita bicara soal tadi, ini yang kedua adalah resolution gap. Ketegangan yang tertanam dalam perusahaan dapat berupa ketegangan organisasi atau ketegangan yang sifatnya pribadi, ya dua-duanya akan selalu ada. Pemimpin akan bekerja untuk berkolaborasi dengan mitra yang tidak memiliki pengaruh langsung dan mencoba untuk mendekati tantangan dengan perspektif yang lebih luas. Ini kita bicara soal adanya gaps yang sifatnya resolution gap. Nah, kalau kita bicara soal purpose, kesenjangan karena organisasi tidak memenuhi tujuan yang diartikulasikan oleh pemimpinnya. Jadi sebetulnya mau dibawa kemana itu tidak tahu, gitu ya, atau tidak disampaikan dengan baik. Ya, orang diharapkan untuk mengerti dengan sendirinya. Wah, ini gawat. Ya, komunikasikan kepada karyawan dan rekan Anda bahwa organisasi tidak hanya melayani kebutuhan pemegang saham atau pelanggan. Tentu saja yang dipikirkan adalah lebih dari itu, yaitu stakeholders, ya, pihaknya banyak. Dan awareness gap, ini masih punya anak lagi. Awareness gap, kesenjangan ditandai oleh 4 titik lemah. Bicara soal strategik, kurangnya pemahaman bahwa ada perubahan revolusioner yang terjadi di seluruh industri. Dan itu mengancam. Bisa jadi peluang, tetapi juga bisa menjadi ancaman menyebabkan kematian. Ya, itu yang A. Yang B bicara soal kultural. Perilaku perusahaan yang kaku sehingga setiap upaya perubahan yang signifikan menjadi masalah karena dianggap melawan norma. Nah, ini kami pernah menghadapi juga nih. Oh, biasanya nggak begitu. Nah, biasanya nggak begitu itu menjadi masalah. Kenapa? Kenapa kok biasanya begitu? Itu juga mereka juga tidak tahu. Ya, lain kali saya akan ceritakan, ada cerita ilustrasi yang menariknya. Human capital, ya ini berbicara soal kebijakan, praktik perekrutan, dan bakat yang menghargai perilaku, mencegah perusahaan beradaptasi dengan perubahan ekonomi digital. Nah, hati-hati sekali loh dengan human capital. Ada artikel lain yang waktu itu dibahas, jadi perusahaan akan kalah bukan karena persaingan, tapi karena human capital-nya yang tidak mau berubah, atau human capital-nya melakukan sabotase terhadap perubahan yang akan dilakukan. Gawat kan itu. Ya. Dan yang berikutnya adalah personal. Seorang pemimpin dengan sengaja atau secara default dikelilingi oleh orang-orang yang memperkuat pemikiran yang sudah obsolete, ketinggalan zaman. Nah, kalau kita bicara seperti itu, kombinasi kesenjangan dan kelemahan dapat menyebabkan rasa namanya cultural inertia.
Kepemimpinan yang menderita cultural inertia ini cenderung untuk melanjutkan bisnis seperti biasa, bau, business as usual, menempatkan organisasi mereka dalam risiko saat ekonomi digital bergerak. Pertanyaannya, banyak atau sedikit? Banyak banget. Ya. Banyak banget pokoknya. Ya, kalau tadi angkanya dibilang 919, mungkin kalau di sini bisa jadi lebih banyak daripada itu. Oke, baik. Embracing a new leadership playbook, ya, dengan pola pikir yang teridentifikasi, kesenjangan dan kelemahan yang diatasi, para pemimpin siap untuk melibatkan karyawan sebagai warga yang aktif dalam ekonomi digital. Masalahnya satu, bagaimana memulainya. Nah, artikel ini memberikan gambaran, ya. Satu adalah articulate a powerful leadership narrative. Jadi mengartikulasikan gambaran tentang powerful leadership. Ya. Terus dua, build communities of leaders. Ya. Ketiga adalah align your talent, leadership, and business strategies. Dan yang keempat, do not just embrace inclusion and diversity, demand it. Ya. Jadi inclusion dan diversity itu menjadi hal yang penting. Terus kita lihat, nah anaknya lagi. Jadi kalau dibahas memang menjadi sangat panjang sekali, ya. Jadi di situ dibahas tentang bagaimana sih mengartikulasikan powerful leadership narrative. Pemimpin perlu mempertimbangkan apa yang sebenarnya mereka yakini dan dapat mengungkapkannya kepada karyawan. Nggak bisa mengharapkan karyawannya itu paham sendiri. Nah, kan kamu kerja sudah lama sama saya, masa kamu nggak tahu? Diartikulasikan. Itu yang salah satu yang penting sekali. Kalau kita bicara soal masih ini mempromosikan budaya mengidentifikasikan pemimpin masa depan dan menyoroti orang-orang yang menunjukkan perilaku dan pola pikir yang mencerminkan nilai-nilai narasi kepemimpinan Anda. Yang kedua, bicara soal build communities of leaders. Prioritaskan transparansi dan kepercayaan. Ini penting sekali, ya. Dan jangan melihat apa yang telah dilakukan organisasi di masa lalu. Ini nanti kalau enggak sibuk dengan masa lalunya, padahal kita hidup di masa kini dan menuju ke masa yang akan datang. Karyawan perlu melihat bahwa para pemimpin mencoba membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, dan bahwa perilaku serupa akan dihargai atau ditegakkan melalui strategi bakat. Ya. Ini nomor berapa? Nomor 2. Berikutnya nomor 3 adalah align your talent, leadership, and business strategies. Kalau sudah, ini penting sekali bahwa bakat, juga kepemimpinan, dan strategi bisnis ini di align, ya. Pekerjakan dan promosikan orang-orang yang memiliki keterampilan dan pola pikir yang paling dihargai oleh organisasi dan pemimpinnya. Ya, pikirkan bakat, kepemimpinan, dan strategi bisnis menjadi jalinan yang perlu dijalin bersama. Enggak bisa terus kemudian tiga-tiganya jalan sendiri-sendiri. Nomor 4, jangan berikan reward kepada dukungan Anda kepada karyawan. Pahami bahwa perubahan sifat tenaga kerja jauh lebih beragam, sehingga karyawan punya rasa memiliki terhadap perusahaan. Apalagi kalau kita ngadepin generasi-generasi yang baru. Habis materinya. Baik, teman-teman semua, kita tadi baca, ya, saya akan ulang yang memang penting, ya. Nah, materi lainnya akan muncul. Jadi kita hari ini membahas apa saja sih sebetulnya? Ya, ada 4 hal yang penting, yaitu kalau kita bicara soal company leadership mindset, ya, itu adalah, sebentar, nggak mau keluar, sebentar. Ada producer, ada investor, ada konektor, gitu ya. Nah, contekan saya nggak mau keluar ini, sebentar. Ya, terus kemudian ada produser, investor, ada konektor. Terus kemudian masing-masing ada penjelasannya. Ya, terus kemudian kita bicara soal apa sih di bagian berikutnya, mengidentifikasikan gaps dan menghindari yang namanya cultural inertia, di mana di dalam cultural inertia itu unsurnya ada capability gaps, resolution gap, purpose gap, dan awareness gaps. Ya, nah itu juga masing-masing dijelaskan. Nah, terus
Yang selanjutnya daripada itu adalah ada 4 lagi. Jadi ini beranak lagi ya. Ada 4 lagi yang harus dipikirkan adalah yang namanya articulate a powerful leadership narrative, ya, build communities of leaders, align your talent, leadership, and business strategies, dan do not just embrace inclusion and diversity, but demand it. Pusing kan? Pusing. Jadi kalau Anda tidak mau pusing, either you read by yourself atau ask me to describe it more detail to you. Ya, kontak aja Mia. 085814 kali 2121 karena kami sudah melakukan ini, sudah menggunakan pola ini di 2 company, jadi kami punya jam terbang yang cukup untuk melakukan analisa untuk tempat Anda. Baik, teman-teman semua yang ada di sini, itulah Serajum 322 yang judulnya adalah Strategic Leadership dikaitkan dengan digital ekonomi. Ya, materi ini seperti biasa ya direkam ya dan kemudian dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro yang merupakan kanal edukasi. Jangan lupa kalau Anda mau nyari yang sifatnya inspirasi adalah kanal YouTube-nya adalah Maestro Channels. Jangan lupa juga nyalakan lonceng. Ini akan mengingatkan Anda atau memberikan notif apabila kami mempostingkan sesuatu. Terima kasih. Saya Handoko Hikmawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Untuk Anda semua dalam Serajum Live. Malam hari ini adalah episode 322 Strategic Leadership. Semoga bermanfaat.